Ya, udah mulai direkam. Kita mulai aja, Pak Robi. Boleh, boleh, boleh. Saya dulu ya. Oke. Udah siap? Yap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Bapak Robi. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Pak Saiful. Alhamdulillah kabarnya baik. Cuman saya agak ada pikiran Pak Saiful ya. Jadi di sini saya punya kekhawatiran itu tentang bagaimana fasilitas olahraga di sekolah. Oh, begitu. Iya, 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 iya. Saya senang mendengarnya. Mari kita bicarakan lebih lanjut tentang masalah ini yang dihadapi oleh Pak Robi tentang fasilitas olahraga. Sebenarnya apa tujuan terkait fasilitas olahraga di sekolah sih? Tujuannya apa terkait tentang fasilitas tersebut, Pak Robi? Jadi sebenarnya yang saya harapkan itu eh, bagaimana untuk meningkatkan fasilitas olahraga agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi sehingga mereka itu bisa berlatih dengan lebih baik. Karena saat ini yang saya rasakan fasilitasnya sudah mulai tidak layak kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi banyak banyak kekurangan Pak Saiful. Oh, iya, iya, bagus, bagus. Nah, sekarang kira-kira kalau diangkakan pada skala 1 hingga 10, ya, seberapa kurangnya fasilitas olahraga di sekolah saat ini dalam mendukung kegiatan olahraga siswa? Jadi di rentang 1 sampai 10 tuh kira-kira di angka berapa, Pak Robi? Kalau di rentang 1 sampai 10 menurut saya itu skornya 4 lah. Jadi Hmm, beberapa fasilitas sudah cukup baik memang, tapi banyak aspek yang masih perlu perbaikan. Misalnya pada lapangan basket yang ada di sekolah itu kan ya kita tahu sendirilah papannya sendiri sudah tidak kencang gitu ya, kendor. iya, Terus iya. belum lagi untuk ringnya sendiri itu sudah ada yang turun, jadi tidak seimbang. Yang satu dengan yang lainnya itu berbeda tingginya. Lalu belum lagi ada lagi ini berkaitan dengan apa ya, alasnya itu loh. Jadi sudah Hmm, catnya itu sudah tidak terlihat Mas Saiful. Jadi sedikit mengganggu. iya, iya, iya. Ya, saya paham. Lalu menurut menurut Pak Robi, kekuatan atau potensi dari fasilitas yang sudah ada itu seadanya itu fasilitas tersebut, kira-kira apa yang bisa diandalkan dalam hal ini? Ya meskipun beberapa fasilitas memang kurang memadai ya, tapi di sini kita masih memiliki lapangan yang luas. Di sini bisa dipergunakan untuk sepak bola. Jadi multifungsi juga kebetulan karena memang sekolah kita ini lapangannya luas, bisa untuk bicara sepak bola atau masih bisa digunakan lah untuk aktivitas yang lainnya. Jadi untuk pembelajaran sebenarnya masih bisa diusahakan, tapi memang kurang maksimal gitu yang saya rasakan Pak Saiful. Oh, iya, iya, bagus, bagus. Terus kira-kira bagaimana Pak Robi berencana untuk mengatasi masalah fasilitas yang kurang memadai ini? Kira-kira rencana ke depannya itu apa untuk mengatasi masalah ini? Nah, kayaknya nanti saya akan mulai dengan menginisiasi nih, bentuknya mungkin seperti kampanye gitu ya, Oh, iya, iya. untuk meningkatkan fasilitas olahraga. Jadi saya ingin melibatkan juga nih siswa, terus orang tua, terus ya pihak sekolah ya, guru-guru ya, terutama koordinasi dulu Iya, kepada iya. kepala sekolah. Lalu selain itu saya juga akan mencari sponsor mungkin kalau bisa, atau donatur gitu yang bisa membantu untuk pembaruan fasilitas. Jadi pihak-pihak yang biasa berhubungan dengan kita pada saat melakukan lomba atau apa. Jadi saya akan coba hubungi lagi, siapa tahu mungkin dari pihak-pihak tersebut ada yang bisa memberikan bantuan. Wah, itu rencana bagus itu, Pak Robi. Lalu bagaimana Anda berencana untuk menilai keberhasilan dari rencana ini? Karena ketika rencana tersebut berjalan, kira-kira untuk menilai keberhasilannya itu seperti apa? Jadi saya akan melihat seberapa besar dulu nih dukungan kira-kira yang bisa kita dapat dari siswa, orang tua, pihak sekolah, donatur. Terus jika ada perbaikan yang bisa diimplementasikan langsung, itu juga akan menjadi indikator keberhasilan. Jadi kita melihat dulu nih kira-kira mana dulu lah yang urgent gitu ya. Jadi Iya, iya. yang urgent dan yang sekiranya itu eh, siswa, orang tua ataupun donatur itu lebih mudah untuk meng-ACC untuk memberikan bantuannya.
Oh iya, iya, bagus sekali. Nah, terakhir nih, bagaimana Pak Robi akan memastikan rencana ini dijalankan dan mendapatkan hasil yang positif? Jadi ketika rencana sudah berjalan, kira-kira benar-benar menghasilkan yang positif itu bagaimana menurut Pak Robi? Sepertinya nanti saya akan membentuk tim kerja. Jadi tim kerja itu terdiri dari siswa, rekan guru, orang tua, lalu mungkin kepala sekolah juga sebagai ini ya pendampingnya gitu, pembinanya. Barangkali beliau bisa memberikan masukan-masukan. Lalu kita akan saling memberikan tugas nih dan bertemu secara berkala untuk melacak bagaimana kemajuan dan mengecek lagi nih kira-kira kendala apa lagi yang bisa kita benahi gitu ke depannya. Wah, itu cara yang baik itu untuk memastikan semua berjalan dengan lancar. Nah, lalu pastikan Pak Robi memiliki rencana tindak lanjut yang kuat untuk melihat perkembangan secara berkala ya. Ya, kita nanti bersama-sama untuk eh, merencanakan atau memastikan rencana tindak lanjut secara berkalanya. Iya pasti Pak, mungkin saya ke depannya juga memerlukan bantuan masukan dari Pak Ipul juga, dari rekan-rekan yang lain. Selain itu, terima kasih nih atas ininya masukannya sekarang. Saya rasa dengan bercerita seperti ini sedikit membuat perasaan saya lega dan membuka pikiran saya untuk bagaimana memberikan solusi gitu ya untuk mengatasi masalah yang sedang saya eh, dapatkan ini gitu. Oh iya, santai aja, tidak ada masalah Pak Robi, santai. Semoga usaha Pak Robi dalam memperbaiki fasilitas olahraga di sekolah berhasil dan memberikan manfaat yang besar. Nanti jika Pak Robi perlu berbicara lagi atau ada perkembangan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Next time kita bisa ngobrol bersama lagi, kita bisa ngobrol lagi, kita bisa sharing lagi. Ya, Pak Saiful, amin. Semoga nanti ini ya bisa terlaksana. Pasti saya akan ini lagi lah, ngajak Pak Saiful ngobrol lagi, kita sambil ngopi-ngopi santai ya. Siapa tahu gitu kita punya ini lagi, dapat ilham yang baru. Tidak hanya mungkin persoalan saya, mungkin barangkali siapa tahu saya juga bisa membantu masalah Pak Saiful ke depannya. Oh, siap, Bisa siap, jadi ya. siap. Terima kasih, Iya, Pak. sekali lagi terima kasih banyak Pak Saiful ya. Ya. Oh, tidak perlu terima kasih Pak Robi, santai saja. Semoga sukses dalam upaya Pak Robi. Sampai jumpa dan tetap semangat Pak Robi. Siap, Pak Saiful. Kita lanjut. Oke, lanjut. Nanti saya buka Asa dulu. gimana gitu ngobrol kitanya. Ngobrolnya Bentar, saya sudah. cari ini dulu, cari ilham dulu. Nah, oke, siapa Saiful? Oke, siap. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Saiful. Gimana kabarnya? Senang nih bisa berbicara lagi dengan Pak Saiful hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya alhamdulillah baik, terima kasih. Namun ini ya Pak Robi, sedang ada beberapa hal terkait nih minat murid dalam mengikuti lomba agama yang ingin saya diskusikan. Karena kan sebentar lagi ini akan ada perlombaan agama. Namun minat untuk ikut lombanya itu sekarang sangat sedikit. Begitu Pak Robi. Oh iya betul ya. Sebentar lagi kan ada pentas PA. Iya. Iya betul. Jadi, oke deh gini, saya siap mendengarkan nih dan mungkin bisa memberikan pandangan juga nih untuk masalah Pak Saiful. Sebelumnya, kalau boleh tahu nih, kira-kira tujuan yang ingin Pak Saiful capai apa sih terhadap anak-anak itu dalam pentas lomba PAI ini yang ke depannya? Oh oke oke Pak Robi. Jadi sebenarnya tujuan saya itu adalah membantu murid yang kurang berminat untuk mengikuti lomba agama agar lebih termotivasi dan yakin diri. Karena selama ini yang saya lihat itu murid untuk mengikuti lomba kurang percaya diri. Nah, sekarang saya ingin melihat mereka berkembang dan mendapatkan pengalaman yang berharga dalam pentas PAI ini begitu Pak Robi. Bagus sekali tujuannya Pak Saiful ya. Terus kira-kira bagaimana nih Pak Saiful melihat situasi saat ini dari skala 1 sampai 10 ya, kira-kira seberapa besar nih untuk minat murid-murid ya dalam mengikuti lomba agama? Kalau untuk kira-kira kalau rentang dari 1 sampai 10 itu menurut saya minat mereka hanya sekitar 3 Pak Robi.
mereka itu cenderung ragu dan tidak begitu yakin dengan kemampuan mereka. Jadi rasa percaya dirinya itu masih kurang gitu, Bro. Jadi dari skala 1 sampai 10, 3 berarti termasuk rendah Iya, ya Pak Saiful ya? termasuk iya masih sangat Hmm, rendah sekali ini. iya saya mengerti, saya mengerti. Selanjutnya kira-kira faktor positif apa nih yang bisa Pak Saiful lihat nih pada murid-murid, lalu apa yang bisa menjadikan kekuatan mereka dalam mencapai tujuan ini kira-kira gimana? Oh iya. Jadi sebenarnya beberapa dari mereka itu memiliki pengetahuan yang baik tentang agama dan potensi dalam berbicara di depan umum. Saya pikir jika mereka diberi dorongan yang tepat, mereka bisa melakukan lebih baik sebenarnya begitu Pak Robi. Benar-benar luar biasa emang saya punya teman yang satu ini ya. Eh, Ya kita sendiri mungkin sadar di sekolah kita itu anak-anak sebenarnya memang punya potensi, tapi karena ada keraguan ya, jadi untuk bergerak majunya itu sulit. Memang perlu dorongan di sini ya. Lalu di sini bagaimana Pak Saiful berencana nih untuk mengatasi tantangan ini dan memotivasi murid-murid agar mereka itu semangat lalu antusias untuk mengikuti lomba. Jadi saya tuh sebenarnya mempunyai rencana. Saya berencana untuk mengadakan sesi diskusi interaktif gitu. Jadi ada diskusi interaktif tentang manfaat ikut lomba agama. Jadi supaya mereka itu tahu sebenarnya mengikuti lomba itu manfaatnya ini bla 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 seperti itu. Dan memberikan ceramah singkat atau pengetahuan singkat tentang tema-tema yang akan dilombakan. Jadi di lomba PAI itu kan banyak lomba-lomba yang akan dilombakan dan saya akan menerangkan tentang lomba-lomba tersebut itu ada berbagai manfaat-manfaat yang nantinya akan didapatkan oleh si murid tersebut dan memberikan pelatihan berbicara di depan umum. Jadi nanti saya ingin ada suatu kursus gitu pelatihan untuk mereka bisa berbicara di depan umum supaya bisa percaya diri. Dan saya juga ingin menetapkan target agar setiap murid itu membuat rangkuman presentasi. Jadi supaya murid mempunyai keterampilan tentang itu. Mungkin begitu rencana saya, Pak Robi. Nah, luar biasa ini rencananya ya. Jadi intinya Pak Saiful itu ingin mempersiapkan dulu anaknya benar-benar ya. Jadi Iya, ketika nanti ada lomba pentas PAI, anak itu di-share iya, bagaimana nih pentas PAI, apa saja kah yang dilombakannya, kira-kira materinya apa saja. Terus apa namanya? Anak juga dibekali ini ya, apa eh, pengetahuan apa sih fungsinya kita mengikuti lomba. Contoh iya, mungkin iya, nanti Pak Saiful juga akan menjelaskan fungsinya ketika mendapatkan iya, juara itu iya, otomatis siswa juga bisa lebih mudah gitu ya untuk melanjutkan jenjang. Mungkin saya rasa itu perlu juga ya. Jadi anak tuh punya semangat bagaimana cara untuk mempermudah orang tua nanti ketika mau masuk SMP kurang lebih seperti itu bisa iya, dijelaskan nanti ya ke anak-anak ya. iya. Lalu kira-kira nih bagaimana nanti Pak Saiful akan menilai tingkat keberhasilan dari rencana ini? Oh iya, jadi nanti itu saya akan melihat dulu apakah minat dan partisipasi mereka meningkat dalam persiapan lomba, dan juga saya akan memantau sejauh mana kemampuan mereka dalam menyampaikan materi. Jadi setelah nanti akan terlaksananya diskusi interaktif, lalu saya memberikan ceramah-ceramah singkat, lalu melakukan pelatihan berbicara di depan umum, saya juga akan melihat apakah minat dan partisipasi mereka itu meningkat dari sebelumnya dan akan memantau sejauh mana sih sebenarnya kemampuan mereka dalam menyampaikan materi. Mungkin itu untuk menilai keberhasilan dari rencana ini. Spesial, terakhir nih saya ada Ya, pertanyaan. iya. Kira-kira bagaimana ya nanti Pak Saiful itu memastikan bahwa mereka itu benar-benar terlibat lalu bisa berkomitmen pada rencana ini. Jadi sepertinya anak itu kan perlu adanya pengawasan atau pendampingan ya. Jadi kita harus mengawal lah ibaratnya ya, mengawal anak itu kira-kira bagaimana nih agar benar-benar bisa terlibat dan komitmen. Iya, iya. Nanti saya tuh akan meminta mereka untuk membuat sebuah komitmen yang tertulis. Dan saya akan memberikan umpan balik positif setiap kali mereka membuat perkembangan. Saya juga akan memberikan waktu tambahan bagi mereka yang mengalami kesulitan. Jadi nanti ada sebuah komitmen secara tertulis untuk antara saya dan si murid. Nanti ketika dalam menjalankan itu masih ada kesulitan, saya juga akan mengasih waktu kelonggaran untuk mereka tetap berlatih bersama saya.
ketika ada anak yang mengalami kesulitan seperti itu, Pak Robi. Wah, itu bagus sekali strateginya Pak Saiful ya. Jadi setelah sesi kita ini berbicara ngobrol santai ini selesai, mungkin Pak Saiful juga harus memastikan nih ya, untuk melakukan tindak lanjut terhadap perkembangan mereka. Jika ada kendala atau misalkan perkembangan positif ataupun negatif, ini Pak Saiful masih bisa nih ngobrol sama saya ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Siapa tahu nanti ada secercah harapan untuk anak-anak. Jadi saya juga senang karena Pak Saiful juga biasa membantu saya ketika saya ada kesulitan. Jadi jangan ragu-ragu untuk berbicara dengan saya ya. Siap. Ya, terima kasih banyak atas bimbingannya, Pak Robi. Mungkin saya hari ini merasakan ada sebuah harapan untuk bisa melaksanakan rencana ini, dan saya akan segera melaksanakan rencana ini dan berharap hasil yang baik, dan mohon bantuannya dari Pak Robi untuk selalu mendampingi saya untuk melaksanakan rencana-rencana yang akan saya jalankan ini. Iya, sama-sama Pak Saiful. Kedepannya kita juga harus lebih sering berkolaborasi ya. Jadi di sini semoga usaha yang Pak Saiful kerahkan ini membuahkan hasil yang positif. Lalu jika ada hal yang lain yang perlu dibicarakan, sekali lagi jangan ragu untuk nelpon saya atau main ke meja saya ya, atau kita nanti biasa kopdar gitu ya. Selamat bekerja lagi nih Pak Saiful. Semoga sukses nanti untuk pentas PAI-nya. Terima kasih juga telah berbagi. Jadi yang Pak Saiful rasakan itu juga siapa tahu ke depan juga menjadi permasalahan saya. Jadi kita bisa saling berbagi di sini. Siap. Ya, terima kasih banyak atas dukungannya Pak Robi. Next time kita bisa bertemu lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya, sampai jumpa di lain waktu, di kesempatan lain waktu lagi. Terima kasih Pak Robi. Oke Pak Saiful. Udah. Masih direkam apa enggak? Sudah stop pertama nih. Udah 30 menit belum? Kita mulai jam berapa sih tadi? Nanti kayaknya ada chat. Kan maksimal ya. Jadi kalau maksimal 30 iya. menit. Iya. Selesai isi rep. 20, 25 selesai isi redaksi 5 menit. Oh, berarti waktunya sampai 20, 30 berarti. Udah, kita selesaiin aja ya ininya ya, rekamannya ya. Iya, nggak apa-apa. Udah maksimal kan itu mah. Iya, itu maksimal. Nanti saya selesaiin.